Kalau corona itu berbahaya itu mematikan itu ketika si pasien atau si penderita corona itu memiliki penyakit penyerta, itu akan mematikan. Ya sebenarnya kalau DBD itu lebih berbahaya dari corona kalau menurut saya, karena kalau corona itu berbahaya itu mematikan itu ketika si pasien atau si penderita corona itu memiliki penyakit penyerta, itu akan mematikan. Tapi apabila tidak memiliki penyakit penyerta, si pasien itu ya hanya untuk butuh pengobatan dan karantina mandiri saja gitu. Tapi kenapa karantina mandiri dibawa ke rumah sakit? Karena mungkin pemantauannya mungkin lebih ekstra ketat aja kalau di rumah sakit, beda lagi kalau di rumah. Sebenarnya cukup 14 hari si bakteri itu akan keluar dengan sendirinya kalau dengan karantina. Beda lagi dengan DBD. DBD itu maupun ada atau tidaknya si pasien penyakit penyerta itu akan berbahaya dan akan mematikan kalau ini, karena ada kekurangan darah juga. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan corona itu ya memang lebih berbahaya DBD kalau menurut saya ya, karena ya DBD itu balik lagi ada penyerta atau tidaknya pasti mematikan. Itu pencegahannya gimana untuk Ya DBD? pencegahannya ya sering membersihkan tong sampah, menguras kamar mandi gitu. Intinya sih harus hidup sehat juga ya kita gitu. Apalagi kalau ada anak kecil di rumah itu lebih berbahaya, jentiknya itu loh yang ini. Sebagai seorang anggota dewan dan juga seorang ibu rumah tangga, untuk pencegahan di rumah gimana yang sekarang ini kita lakukan terapkan? Ya buang sampah sering, jangan di lingkungan anak, misalkan di kamar atau itu tidak harus diadakan tong sampah. Kalaupun ada ya harus sering dibersihkan gitu, karena apa, nyamuk itu lebih betah di tong sampah, di kamar mandi, jentik-jentiknya itu gitu. Jadi nyamuk itu akan betah gitu. Jadi ya harus menerapkan juga ke orang rumah pola hidup sehat, karena kita apalagi seorang pekerja gitu tidak selalu on time untuk memantau anak-anak, ya minimal kita harus bisa menitip pesan kepada orang rumah, karena anak-anak itu lebih imunnya itu kadang-kadang suka tidak ini anak-anak. Yang mudah-mudahan aja kasus DBD di Kuningan dan kasus COVID di Kuningan cepat berlalu. Kalau COVID mah ya insya Allah semakin hari sudah semakin berkurang ya, tinggal ODP dan PDP aja, beda lagi dengan DBD. Padahal DBD ya mungkin nanti juga COVID juga akan seperti DBD, akan setara dengan DBD. Dalam arti setara itu penyakitnya tidak seperti orang booming gitu, karena itu adalah penyakit baru, jadi ya mungkin dikategorikan adalah penyakit yang langka gitu ya. Cuman ya kita sebagai warga Kuningan harus tetap waspada aja gitu, karena apalagi sekarang corona ditambah lagi DBD gitu yang benar-benar sama-sama mematikan. Cuma ya itu bedanya, kalau saya lebih berhati-hati ke DBD, tapi bukan berarti saya juga tidak memberi penjelasan untuk tidak berhati-hati terhadap corona, karena apabila intinya mah kita harus kalau lebih sebenarnya spesifik lebih enjoy untuk menghadapi corona sih ya. Kalau corona mah kita pola hidup sehat, kemudian kita tidak banyak pikiran gitu, kita itu akan lepas dari corona. Karena apa? Karena contoh halnya adalah orang maaf ya, ODGJ tidak ada yang terkena corona kan. Terus kemudian anak-anak pang gitu, karena dia pola hidupnya happy, iya pikirannya bebas, jadi ya mereka itu enjoy gitu. Ya sampai sekarang kan tidak ada penemuan kan di ODGJ ataupun di anak-anak pang. Intinya mari sama-sama kita bersosialisasi menuju new normal. Karena apa? Jadi asumsi di bawah itu new normal itu kita kembali kepada masa lampau sebelum adanya COVID-19. Padahal maksudnya new normal itu adalah kita kembali pada masa pada saat COVID berlangsung gitu. Menggunakan masker, sanitizer ataupun tisu basah. Walaupun saya tidak menggunakan masker pada saat ini. Berarti Gitu aja. Ibu Dewan sudah berdamai dengan corona juga ya?
Kalau dikatakan berdamai dari dulu juga saya berdamai. Yang penting kita setiap keluar masuk mobil ataupun setelah kegiatan ataupun sebelum kegiatan selalu cuci tangan. Di kantong selalu menyediakan sanitizer ataupun tisu basah. Apalagi kadang-kadang anak saya suka ikut gitu. Jadi ya waspada boleh, tapi panik jangan. Karena apa? Ketika kita panik, imun kita tuh akan ngedrop gitu. Disitulah virus akan mudah masuk. Karena apa? Dalam metabolisme tubuh kita, virus itu selalu ada. Cuman ketika kita bisa menjaga pola makan dan pola hidup sehat, virus itu akan pergi dengan sendirinya. Apalagi virus corona selama 14 hari ketika imun kita kuat dan fit, dia akan pergi dengan sendirinya 14. Kalau kenapa kita setelah pulang pergi-pergian dari mana-mana harus cuci baju, merendam minimal, karena apa? Ketika dalam tubuh kita kuat, tapi virus itu akan menempel di baju. Jadi ketika dalam tubuh tidak tapi dalam ini dia akan menempel melalui baju dan itu yang akan menyebarkan virusnya itu seperti itu. Penyakit DBD di Kuningan gimana sih? Kalau untuk DBD karena setiap tahun itu sudah kita rutin dilaksanakan, kita tetap untuk melaksanakan fogging bagi tempat-tempat yang memang terindikasi DBD. Kemarin juga ada laporan Dharma ya. Kita sudah langsung ke lapangan, sudah monitoring, insya Allah kalau tidak besok Senin kita akan mengadakan penyemprotan atau fogging. Jumlahnya berapa, Bu? Di Desa Dharma itu kalau tidak salah ada 8. Kalau total Kuningan berapa? Kalau total Kuningan mungkin harus tanya infonya ke Dr. Denny karena beliau adalah kabinnya, tapi tidak lebih dari 100. Tidak lebih dari 100. Terus penanganannya gimana, Bu? Atau sosialisasi terhadap Kalau sosialisasi kita tetap melaksanakan sosialisasi untuk DBD ini karena memang program tiap tahun. Jadi program-program yang biasa dilaksanakan itu tetap kita berjalan seperti imunisasi, penimbangan bayi balita, untuk DBD dan lain sebagainya kita tetap laksanakan. Jadi tidak terkendala. sosialisasi tidak jauh dari COVID juga ya? Sosialisasinya agak berubah. Kalau kemarin kita sosialisasi yang mengumpulkan massa, kalau sekarang lebih sosialisasi di dalam gedung, artinya di puskesmas. Terus memberikan pamflet dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian jumlah kehamilan berapa? Angka kehamilan? Angka kehamilan stagnan.